Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntung Pandang FM, di mana saja Anda berada, senang sekali di pagi menjelang siang hari ini ya kita dapat bertemu kembali di program Pojok IKM. Yang mana ini rekan dengar kerjasama kami Radio Tuntung Pandang FM dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Yang mana hari ini sudah berhadir ya owner Berkah Sasirangan Bajuin, yaitu ada Mbak Khairunisa dan juga Mbak Mahrita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat Mbak hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mbak Mahritanya boleh diperdekat sama iya. Oke, di hari ini rekan dengar di edisi Selasa 29 Maret 2022 tentunya kita akan membahas apa sih itu Berkah Sasirangan Bajuin yang nantinya selama kurang lebih 1 jam ke depan yang nantinya akan diperjelas oleh Mbak Khairunisa dan juga Mbak Mahrita juga ya Ibu. Oke, mungkin kita ke asal usulnya dulu deh ya, sejak kapan dimulai usahanya dan juga dari mana mendapatkan inspirasi nama Berkah Sasirangan Bajuin ini. Siapa yang mau jelasin nih? Mbak Khairunisa. Oke, silakan Mbak. Dari awal kami merintis ya. Okay. Dari tahun 2019. Tahun 2019. Oke, baru saja berarti ya. Iya. Di bulan apa nih Mbak? Tahun 2019 ini? Kira-kira pertengahan bulan. Oh, pertengahan bulan. Ya berarti belum masuk ke masa-masa pandemi ya. Iya, Oke. Nah, kenapa menamakan Berkah Sasirangan Bajuin? Berkah itu semoga usaha kami berkah selalu. Iya. Dan juga Bajuinnya tadi mengangkat nama daerah. Nama daerah, nama desa kami. Oh, namanya Desa Bajuin. Desa kami Desa Bajuin. Oh, Desa Bajuin. Oke. Produknya ada apa aja nih Mbak yang dibawa mungkin hari ini untuk diperkenalkan kepada rekan dengar atau juga yang live streaming kami nih? Yang dibawa kondang. Oh, kondang. Kan baru-baru ini kondang. Kondang. Berarti sudah ikut pembelajaran kemarin ya? Sekitar 3 bulanan. Iya, 3 bulanan. Tahun ini juga kan di launchingnya kemarin di akhir tahun. Di akhir tahun launchingnya. Oke. Nah, ini sebelum membuat kondang, Mbaknya ini membuat apa aja gitu, Mbak? Ini kan kondang ini baru-baru aja nih. Nah, yang nantinya akan kita bahas juga. Kain sasirangan sama kaos sasirangan. Kain sasirangan dan kaos sasirangan. Tapi untuk kaos kada ulun bawa, masalahnya sudah diambil orang. Oh, sudah ada ya, sudah terjual. Sudah terjual. Oke. Ini untuk kain aja, kain ringkel. Oke, kain ringkel dan juga kain ringkel juga. Kain ringkel juga. Oh, berarti mengikuti perkembangan juga ya di Tanah Laut sendiri kan ringkel ini kan memang menjadi ciri khas juga dari Tanah Lautnya Mbak ya. Oke. Saringkel pandan. Saringkel pandan. Ini pembuatannya gimana tuh Mbak? Agak susah atau gimana gitu? Agak susah sih. Masalahnya ini kan banyak jahitannya. Sama julujurannya. Agak sulit. Tapi kalau untuk pewarnaan enak ini. Oh, enak ini daripada yang biasa-biasanya. Oh, oke. Mungkin di tempat Mbak Khairunisa selain membuat itu sendiri, ada nggak kayak macam-macam motif gitu yang lain seperti pengrajin yang lain gitu Mbak, yang membuat kijang, jagung, ada gitu. Berarti sama juga nih kijang atau gimana gitu motifnya? Motifnya sama kijang. Kalau kijang anggrek kan beda-beda permintaan orang, jadi kita bikinkan. Oh, request gitu ya. Oke. Nah, ini proses pembuatannya seperti apa Mbak dari Ibu Mahrita dan juga Mbak Khairunisa nih di pagi hari ini gimana tuh? Dari pagi kah atau sampai malam gitu proses pembuatan? Sampai sore. Pagi sampai sore. Wah, itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Jam 8 kira-kira sampai jam 5. Oke, itu dibantu beberapa orang? Ya. Berapa orang? 7. 7. Wah, 7 itu ada khusus ya mungkin yang membuat ini atau yang itu gitu ya? Iya. Ada yang mengolah, ada yang mewarna dan ada yang menjulujur. Oke. Jadi ada semacam pemberlakuan pembuatan gitu ya Mbak ya, kayak tim lah. Ya, tim gitu kan. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan nih apa aja Mbak mungkin? Kaos. Habis itu
pewarna sih dari Banjar biasanya kami Pewarna beli. dari Banjar. Oke, itu pewarna. terkendala juga nggak warnanya? Kalau terkendala barang sih enggak, cuman itu harganya kan Harganya mahal ya? nah ya naik terus. Iya. Iya, saya sudah duga itu. Naik terus ya. Naik terus ya. Tapi itu bergantung juga ke harga penjualan, Mbak. Ya pengennya sih mahal juga, tapi kan nggak bisa. Nggak bisa, ya. Tetap harga di Sa- tanah laut iya, gitu ya. Harga standar pasar, lah, iya, harga pasar. harga pasar. Oke, nah jadi dalam proses pembuatannya ini mulai dari kain yang dibuat nih, saringkel pandan tadi nih mungkin dulu ya. Iya. Itu proses pembuatannya berapa lama tuh Mbak? Dalam sehari dapat berapa gitu? Kalau sehari untuk memola aja Mm-mm. 1 hari. 1 hari. Waduh, rumit ya Iya, berarti. banyak. 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 Iya. Oh, Terus untuk penjulujurannya kalau nya cepat 1 hari bisa selesai. selesai. Oh, kalau Untuk penjujuran. satu kain, untuk satu kain. Satu kain. Ya, tapi mempolanya itu tadi yang susah ya. Iya. Oh, oke. Ini dalam proses pembuatannya ini suka dukanya apa sih, Mbak? Sebenarnya. Suka Apalagi di dukanya, musim-musim misalnya sekarang banyak ini kan. sih. Ah, Musim Covid nih ya kadang ada orderan, kadang nggak ada. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kembalilah. kembali ya. Ada gitu yang beli ya Ada. gitu, Mbak ya. Jadi pas untuk Covid Mm-mm. coba-coba di itu kan di Shopee. Oh, di shop. Oh, sudah menjangkau kelas Ana nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ada aja yang pesan. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau dulu kan yang pernah saya dengar nih dari para pelaku IKM yang hadir di sini juga, mereka itu dapat program dari pemerintah. Nah, dari pengrajin-pengrajin sasirangan juga nih kan. Iya. Semacam dari masker. Nah, itu masker juga bikin juga nggak saat itu? Masker nggak bikin. Nggak bikin. Cuman kalau kain yang bikin ya di tahun-tahun 2019. Oh, berarti belum dapat apa ya, semacam program dari pemerintah ya di tahun 2019 yang kencang-kencangnya COVID-19 Covid itu. itu kami bikin kain aja untuk sama kaos. Nggak bikin kain untuk masker. Kain buat masker. Oh, iya berarti Tapi maskernya orang lain. oh, maskernya orang lain ya, tapi buat kainnya bukan, oh, iya, berarti buat kainnya. saling berkaitan dengan Iya. IKM yang lain gitu Iya. ya, Mbak ya. Oh, saling kerjasama gitu kan. Wah, berarti berkah juga gitu kan. Ya, oke deh. Kan namanya berkah. Iya. Iya, betul. Semoga selalu berkah. Berkah sasirangan. Ya, inilah rekan dengar kelebihan dari para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ya, yang mungkin di sini membuat semacam kainnya, di sana yang mengolah yang lainnya gitu kan ya, Mbak ya. Itu yang harus kita terapkan juga ya kan di Tanah Laut sendiri, karena kerjasama itu yang memang saling apa ya, membantu dalam hal ini sangat-sangat dalam perputaran uang itu iya, bagus ekonomi. Mbak. Iya, karena kan kita punya juga tuh apa ya, program gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Iya. Nah, itu kan sama-sama membantu para IKM yang ada di Tanah Laut dan juga HOT gitu kan, Himbau Olahan Tanah Laut. Oh iya. Oke, kini kita ke prosesnya tadi Mbak. Ini kan mempolanya 1 hari belum tentu tuntung gitu kan, bahasa Banjarnya bahasa gitu. Banjarnya belum tuntung. Nah, kalau mensiasati itu belum tuntung, gimana yang lain-lainnya gitu, Bu? Kalonya yang lain insya Allah tuntung aja kalau bukan ringkel. 1 hari itu 10 kain bisa tuh selesai. Berarti selain mempola juga mau ngolah yang lain-lainnya itu tadi berarti ya, yang Iya. kayak motif-motif jat ulun tadi itu. Iya. Kita bahasa Banjar nggak apa-apa ya? Kata Bapak. Iya. Bisa Banjar aja jangan. Iya. Nah, Ibu Mahrita nih boleh cerita dalam proses pembuatan sendiri. Ibu Mahrita ini sebagai apa? Sebagai anggota. Sebagai apa yang mengolah apa gitu? Mewarna. Mewarna. Mencelup. Ya, suka dukanya apa tuh? Kendalanya apa dalam pencelupan itu, Mbak? Air panas. Air panas. Ya, boleh diceritain Mbak bagaimana proses ya mewarnanya atau gimananya gitu kan, saling sharing lah gitu di sini. Prosesnya dari mempola, dari sampai itu Dari mengolah, Mm-mm. terus dijahit, terus diwarna. diwarna. Oh, berarti penjahitnya ini Sama-sama. dalam satu situ juga? Iya, sama-sama. Sama-sama. Oh. Satu anggota. Satu anggota tuh
Bisa jahit, bisa ngolah. Oh, ya kan biasanya Mbak pengrajin ini biasanya mengolah kain aja yang bisanya, penjahitnya belain gitu kan. Biasanya gitu. Tapi di Kami tempatnya Mbak sama-sama Iya, ya. ngolah, Oh. mewarna, Dan terakhir proses proses pengeringan. pengeringannya. Oke. Kalau ulun mola semuanya tapi kayak meracik obat. Ada obatnya juga ya. Iya, kan kimia. Oh, kimia. Oh. Bukan obat itu ya. Kayak mau jadi buhan anu tuh apotekernya ya lah. Iya, stikernya aja. Bisa diracik-racik. Bisa meracik-racik. warna ini, warna itu. Oh, iya. Oh, tergantung request tadi ya, Mbak ya. Iya, Selama ini dalam penjualan yang paling laris yang mana nih? semuanya laris. Semuanya laris. Oke. Jadi sesuai request juga ya. Nah, untuk harganya Mbak dari kain sarikal pandan juga yang bermotif-motif tadi, berapaan harganya Mbak? Kalau saringkel pandan yang ini 200. 200. Ya, murah lah masih ya. Kalau yang Murah nih kedengar, beli langsung ya. kalau yang motif biasa sekarang kan agak naik kan, bisa 110. 110. Oke, ya tergantung bahannya tadi Bahannya yang naik bahannya naik semua. juga harga ikut naik gitu ya. Iya. Untuk kolaan, kalau nyobanya kolaannya 150-an. 150-an. Ya tergantung tadi. Pola aja. Iya, susah juga dengar. Pri pun pernah ikut Bu Mbak ya, ikut di dalam proses pemolaan itu susah juga ternyata. Ikut-ikut aja gitu, bukan ikut langsung belajar atau gimana, ikut-ikut aja susah juga ternyata ya. Tapi ini yang paling susahnya kan saat kita menarik julujuran. Kalau kada pisit Kalau kejar longgar, orang Banjar, nah kada pecah, mau jadi, Kada mau jadi. kada mau jadi ini. Kada mau jadi coraknya itu, Pola. coraknya. Pola. Polanya. Oh, susah juga ya berarti ya. Wah, mahal juga aja. Mahal Kada juga. tahu prosesnya kayak apa ya. Iyalah, Nah, seharian kawan menunggu. menunggu tuntung aja. Mempolanya aja seharian Iya. sampai isuk pulang ya lah. Mola belum lagi menjulujur. Nah, menjulujurnya ngalih ya tadi, mempolanya ngalih, serba ngalih ya. Serba ngalih, Nah itulah perjuangan bebuhan si Dini ya lah untuk mengolah sasirangan. Nah, jadi kita apresiasi lah, jangan ditawar-tawar ya lah. Nah, kalau menukar tuh jangan ditawar-tawar pendengar ya, karena itu untuk kesejahteraan masyarakat kita juga. Nah, oke. Ini Mbak dalam proses pembuatan kondang lagi nih ya. Ini kita ke kondang lagi. Ini kita ke Mbah ke kondang pulang. Kayaknya bobolik pulang ke situ. Nah, kondang ini kan di akhir tahun tadi ya dirilisnya atau diresmikan oleh Bapak Bupati. Nah, dalam proses pembuatannya ini dulu ikut pelatihan atau gimana gitu Mbak? Boleh diceritakan di mana ikut pelatihannya atau diikutkan di Snakerin yang lalu kah bersama rekan-rekan semua gitu kan? Itu kan dikumpulkan juga. Kemarin ikut pelatihan yang mendatangkan pelatihnya dari Jogja. Susah-susahnya sih. Susah gimana? Susah gimana gitu ya. Tapi jadi juga ya Mbak? Alhamdulillah jadi. Berapa orang tuh yang ikut kemarin? 34 orang. Dari berkas sasirangan? Satu, Mbaknya aja. Oke. Boleh ceritain Mbak gimana susah-susahnya itu tadi? Susah-susahnya saat memotong tuh kan kan kita nggak tahu kayak apa caranya. Apa tuh? Lamjalah tadi ya? Iya kan? Akhirnya bisa juga. Alhamdulillah bisa juga ya dari proses tadi ya. Mencoba berapa kali gagal tuh Bu? Boleh tahu nih? Alhamdulillah nggak ada gagal sih. Oh, nggak ada gagal ya, langsung jadi gitu. Jadas. Oh, mantap Ibu. Iya, dalam proses ini Bu, ini kan dulu sempat ingin rencana ini kan dari dulu memang ingin diresmikan oleh Bapak ya, Bapak Bupati, dan alhamdulillah sudah resmi. Nah, ini terkait dengan kainnya atau juga kopiahnya itu kerjasama juga nggak sama IKM yang lain gitu? Atau kopiahnya beli juga gitu? Kami Kan itu ada kopiahnya kan di dalamnya? Kerjasama sama IKM lain. Oh iya. Kalau nggak ada di sini, cari tempat IKM di tempat lain ya, di daerah lain gitu ya. Tapi sekarang ini di tempat kita mencukupi nggak bahan-bahan yang terkait dengan kondang? Alhamdulillah mencukupi sih. Alhamdulillah ya mencukupi ya. Dan harga kondang ini sendiri Mbak boleh tahu berapa? Kalau yang biasa 150. 150. Kalau ringkel
200. 200. Oke, yang Mbak pegang itu berarti ringkal ya? Iya. Oh, yang biasa itu ya? Ini 200, masalahnya ini kain sutra. Kain sutra. Oh, berbeda-beda harganya ya. Kalau sutra 200 juga ya. Iya. Kalau kainnya di sutra, kain sutra gimana Mbak? 150. 150. Oh, ya berarti harga kondang masih 150 dan juga harga 200-an ya Mbak ya. Oke. Kalau mau beli kemana tuh Mbak? Bisa ke tempat ulun. Bajuin di dekat mananya gitu. Boleh diceritain? Di Bajuin dekat Pasar Bajuin sebelum air terjun. Oh, Pasar Bajuin sebelum air terjun. Oh, iya. Yang ada masjidnya yang di atas gunung. Oh, iya. Nah, nomor HP-nya atau Facebook-nya atau Instagram yang lain, media sosial yang lain ada nggak? Di Shopee-nya tadi juga sebutkan. Kalau di Shopee namanya Nisa Mama Aska. Nisa Mama Aska. Nah, itu ya rekan dengar. Kalau di media sosial lainnya Mbak ada? Di Facebook cuman Nisa Mama Aska juga. Nisa Mama Aska. Oke. Kenapa Mbak nggak nyebutkan nama Berkah Sasirangan? Sudah namanya itu. Oh, nama jadi brandnya orang itu ya? terkenalnya nama ulun itu. Oh, Nisa Mama Aska ya? Iya. Kalau kontak personnya Mbak? Kan biasanya kan pembeli itu mau lihat-lihat dulu gimana kainnya gitu kan. Biasanya kalau mau buy request kan gimana kainnya, boleh nggak gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan itulah dari para pelanggan. Di nomor HP atau WA. Oke, nomornya berapa? 08 08 53 53 48 48 25 25 15 15 92. 92. Oke. 0853 ya, 4825 1592. Iya, Ibu Nisa ya, Mbak Nisa ya. Mbak Nisa Mama siapa tadi? Mama Aska. Mama Aska. Oke. Iya, jadi buat rekan dengar semua ya yang mau kepoin nih produk-produk dari Berkah Sasirangan Bajuin, silakan tuh dikepoin di nama akunnya Nisa Mama Aska. Kalau mau tanya-tanya berapa harganya gitu kan, atau mau lihat motif-motif yang bisa by request tadi ya, silakan di nomor HP beliau nih langsung WA-nya juga ya. Di 0853 4825 1592. 0853 ya rekan dengar, 4825 1592. Nah, itu langsung connect ke beliau ya. Langsung telepon nih. Langsung WA ya, jangan lupa kalau mau beli sasirangan atau di daerah Bajuin yang mau beli sasirangan langsung ke situ ya, tempat Ibu Mbak Anissa. Oh, Ibu terus nih ya saya. Oke, rekan dengar, kita rehat sejenak dulu ya sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Mbak Nisa dan juga Mbak Maharita di kesempatan pagi hari ini. Oke. Kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan kali ini kita akan membahas Berkah Sasirangan Bajuin ya. Tadi sudah ada sejak kapan memulai usaha ini ya kan, proses pembuatannya seperti apa, bahannya yang sulitnya di mana gitu kan, dan pengolahannya seperti apa sudah kita dengarkan bersama tadi dari Mbak Hairunisa dan juga Ibu Mahrita ya. Nah, mungkin Mbak ya, Mbak berdua nih. Ini kan kita kerjasama nih dari Disnakerin juga yang meluangkan waktu untuk membuat program ini bersama kita gitu Mbak ya, dan juga memunculkan Mbak berdua ini di sini gitu kan untuk mempromosikan usaha-usaha para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut sendiri. Nah, peran dari Disnakerin selama ini kepada IKM Berkah Sasirangan Bajuin itu seperti apa? Sangat membantu ya. Terutama untuk penjualan, oke. promosi, selalu membantu. Oh. Berarti ini sudah ditempatkan juga di Dekranasda mungkin? Ya. Oh. Dan juga di Tambang Ulang ada juga nggak Mbak? Nggak ada. Di Puspro nggak ada. Berarti di Dekranasda aja ya yang sudah dititipkan oleh Berkah Sasirangan Bajuin ini ya. Oke. Nah, selama ini Mbak mungkin tadi kan sudah dibantu oleh Disnakerin terkait dengan pemasaran gitu kan, promosi. Nah, promosinya ini dalam bentuk apa biasanya dalam mereka ini mempromosikan? Dari Facebook. Facebook juga. Oh, gitu, Facebook, dan ada yang lain mungkin? Dari kemarin kunjungan di YouTube. Oh, di YouTube. Kan biasanya nih Mbak
kayak kemarin tuh ada semacam program juga dari Disnakerin yang kunjungan ke IKM. Nah itu kayak gimana tuh ceritanya? Cuman menanyakan gimana prosesnya gitu, pemasarannya seperti apa? Iya, oke. Nah ini kan rekan dengar ya, kalian juga harus tahu ya bahwa di Tanah Laut sendiri ada semacam kayak touring gimana gitu ya, pakai bis gitu kan, untuk memberikan inovasi lah kepada para pelaku UMKM yang ada di Tanah Laut ini. Berbeda kecamatan gitu ya Mbak ya, dalam setiap bulannya atau setiap minggunya setiap gitu. minggu. Setiap minggunya ya. Tour lah gitu kan. Iya, dari Kecamatan Playahari ke Kecamatan Jorong misalnya ya. Tapi yang di Kecamatan Playahari ini nantinya yang akan ke sana, ke Jorong yang belajarnya ya Mbak. Nanti Kecamatan Jorong belajarnya ke Playahari gitu kan Mbak ya. Oke, jadi ada inovasi-inovasi juga dari Disnakerin untuk memajukan para pelaku UMKM di Tanah Laut ini sendiri. Nah mungkin kalau boleh tahu nih, promo terbaru ada nggak? Promosi-promosi terbaru atau kain-kain yang terbaru gitu, merek-mereknya apa gitu kan? Cuman untuk saat ini wrinkle aja sih, nggak ada Wrinkle yang ya. lain. Oke. Nah sudah dipasarkan di mana saja nih Mbak? Selain di Kranas dan juga di apa tuh tadi, media sosial. Kalau boleh tahu. Cuman di situ aja sih. Kemarin sampai ke Kalteng. Kalteng ya. Oke. Sampai Jawa Timur juga. Oh Jawa Timur juga. Wah itu dalam bentuk pemesanan di WA atau Iya, via di order? Via WA, order juga. iya. Oh buat oleh-oleh mungkin gitu ya Mbak ya biasanya. Untuk diri sendiri. Oh diri sendiri. Wah ini bagus nih rekan dengar ya. Jadi bagi Anda semua yang mungkin di luar daerah gitu ya, mau buat oleh-oleh buat keluarga di sana ya kan, silakan aja tuh beli. Apalagi yang di daerah Bajuin ya kan, yang yang dekat rumah gitu ya. Yang dekat dengan perusahaannya lah gitu ya, pembuatannya gitu kan. Kalau mau bawa oleh-oleh ke Jawa pulang kampung gitu ya bawalah kondang juga, kain ya, atau kaos tadi ya Mbak ya. Nah kalau kaos tadi berapa Mbak harganya Mbak? Itu belum kita. Kalau kaos tergantung ukuran. Kalau S sama M 100, S sama M 110, Oh, oke. SS 120. SS 100 berapa? S 100, S 100, L 100, S 100, M 100, M 100, Kalau XL 110. 120. Oh ya, berbeda ukuran, beda juga harga. Oh gitu. Ini sudah merambah ke sekolah-sekolah nggak Mbak? Belum ada. Belum ada. Berarti untuk masyarakat umum aja gitu Iya, ya. kayak Kadar Posyandu. Pada Posyandu. Iya, biasanya ya. Kalau TK ada dulu. Dulu sempat berapa? 50 lembar. untuk kaos. Oh, oke. Berarti bisa request banyakan gitu ya. Request ya hal yang sama tapi banyakan gitu ya, Mbak. Itu kalau boleh tahu selesainya kapan tuh, Mbak? Biasanya nih kan kami nih sebagai pegawai di sini, Mbak ya. Kalau di akhir-akhir tahun tuh kan kalau belum ada pandemi ini ya, pameran gitu ya, pameran di sini nih di Pertasi. Itu biasanya kami memesan kain sasirangan. Nah, kain sasirangannya ini kawal lah aja. Seminggu ini sudah jadi gitu nah. Kawal lah gitu. Kami usahakan. Kami usahakan gitulah jawabannya ya lah. Iya, kami usahakan. Tapi 50 tadi bisa berapa lama biasanya? 1 bulanan untuk itu kan terkendala dengan kain. Kalau kainnya ada Langsung kawa gitu ya. Langsung diolah akan. Jahit sama Misalnya kan kita menjahitnya yang lama. Oh, menjahitnya yang lama. menjulur. Menjulurnya yang lama ya. Berarti itu kalau banyakan itu berarti menambah lagi nih personil-personilnya atau tetap yang 7 tadi atau gimana? Tetap itu. Tetap itu. Wah, berarti ini kerja keras banget tayang, nih. kerja Kejar tayang banget ya. Sampai malam bener nih. Kalau yang jahitnya kan malam. Siangnya Sambil menunggu anak ajar orang. Oh, iya. Anak sekolah. Sambil ya lah. Oke, sambil. Iya, biasanya kayak gitu, Bu. Kayak kemarin itu kan dia Kayak kondang kemarin. Pesan 20. Pesan harus selesai Rabu. Sampai jam 2. Sampai jam 2 malam. 3 makan. Di rumah. Di rumah. Usaha ibu-ibu nih ya, mantap sekali ya, rekan kerja kerasnya ya.
Ini yang perlu kita apresiasi juga dari mereka rekan dengar, bahwa mereka ini sampai malam, sampai larut malam untuk tidak tidur ya, untuk mengerjakan ini semua. Jadi jangan ditawar-tawar lah ya. Ya, itu juga harganya mahal karena prosesnya itu yang juga lama gitu kan. Nah, untuk keluarga sendiri gimana tuh Bu responnya? Ini kan sampai larut malam, Ibu Mahrita dan juga Mbaknya gimana tuh? Kadang kan orang nggak tahu usaha kita mengerjakan ini kayak apa. Kayak terlihat benar gitu lah. Kayak terlihat. Mak kalau kurang. Nah, itu biasanya kan tahu masalahnya. Masalahnya kan tahu prosesnya ya. Menyakai kami ini tahu aja masalahnya gitu nah. Misalnya bisa mengalami ya Allah. Oh iya ya itu harga dengar. Tapi respon keluarga gimana nih? Mendukung aja ya. Oh alhamdulillah ya kalau keluarga. Tapi ikut juga nggak andil nih dalam hal proses pembuatan ini mungkin. Terkadang minta polakan. Oh bisa juga ya. Kalau Ibu Mahrita bisa juga nggak lakinya? Bisa juga. Masalahnya lakinya kayak bisa melukis. Oh, bubuhan Joni, bubuhan seni ya. Seni juga. Kesenian. Oh iya. Jadi keterkaitan lah ya antara suami istri dan juga anak yang jahit ya. Wah. Ya, ini mungkin nantinya bisa dipelajarkan juga kepada anak-anak ibu-ibu juga ya di sana ya, Bu ya. Jadi lebih berkah lah ya kan untuk usaha-usaha di sana gitu kan. Ini masuk ke BUMDes juga nggak sih Bu usaha-usaha seperti ini Bu? Enggak. Berarti perorangan aja gitu ya dalam satu kelompok gitu ya. Oh, tim kami. Satu tim. Selalu kerjasama. Iya tentunya. Susah senang lewati bersama ya. Selama kurang lebih berapa tahun nih ya? 2019 ya? 3 tahunan. Nah ini kan masih di masa-masa pandemi. Apakah dulunya di yang ganas-ganasnya tuh Bu? Wah, terdampak banget kah atau gimana tuh? Terdampak sangat terdampak. Nah, kan biasanya nih ada pengrajin kemarin ke sini nih Bu. Dia sempat berhenti sebentar gitu. Cari modal atau gimana, dan juga dia pemasarannya susah sinyal gitu kan. Yang ada di tebing sirih yang datang ke sini. Iya, dia kemarin susah sinyal Mas. Kalau ada yang request biasanya saya harus cari sinyal dulu gitu. Pas kepala hari saya upload gitu dia katanya. Itulah kondisi-kondisi kita ya Mbak ya, yang mungkin menjadi halangan kita juga dalam berusaha, tetapi tetap bersemangat gitu ya. Apapun kendalanya tetap semangat gitu ya. Nah omset kotornya boleh berapa? 1 bulan atau? Ya setelah aja deh, omset kotornya berapa? Kalau 1 bulan ya sekitar 6 juta. Oh, 6 juta. Tapi kan kita bagi rata dulu ya. Berapa modalnya itu kan masuk dalam situ juga ya, Mbak ya. Oh. Ambil modal dulu terus ambil modal dulu habis itu dibagi. Oh, iya. Berarti kayak 1 orang modali dulu untuk beli bahan. Kita potong, habis itu sisanya kita bagi rata. Kita bagi rata ya. Oh. 6 juta dalam 1 bulan ya. Kalau setahun? Kalau setahun kan kadang-kadang ya 6 juta, kadang-kadang kurang gitu ya, tapi tetap dinikmati ya. Iya, dinikmati. Oke. Ini yang memang kita harus juga ya rekan-rekan beli ya, itu tadi gelianan tadi ya Mbak ya. Gerakan membeli ampun kawan. Nah jadi punya ada kekawanan di desa nih, kayaknya kayak kawan ulun ada jodi di desa Mbak, dibajuin fans radio Tuntung Pandang juga. Dia ini Amang Bulah biasanya disebut. Amang Bulah. Ya, Amang Bulah. Nah, itu ini Mas kalau mau ke sini ke air terjun silahkan mampirlah ke tempat-tempat kami, ada cirangannya atau gimana nya gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa kita kita apresiasi juga gitu membangkitkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar gitu kan. Apalagi Bebuhan Pian nih ibu-ibu seberataan gitu yang pejuang tangguh gitu sampai malam ya lah, sampai jam 2 malam, jam 3 gitu kan untuk membuat ini semua. Ini kan Bu, kalau boleh tahu ya, kondang ini kan masih langka banget nih dalam di penjualan di Dekranasda. Nah itu untuk Ibu sendiri ada nggak ditargetkan dari pihak Dekranasda atau Disnakerin sendiri dalam membuat kondang? Tidak ada sih, cuman kalau ada orang pesan langsung bikinkan. Langsung bikinkan, oke. Mungkin kayak
bisa juga untuk oleh-oleh. Kemarin banyak sih yang untuk oleh-oleh ke Jawa. Iya, kemarin tuh banyak ya ke Jawa. Ke Jawa acara-acara. Iya, selesai hari ini pesan, besok harus selesai ya. Kawa lah gitu. Kawa. Oh, anggapannya 10. Iya. Kawa. Iya, kawa. Oh, iya. Kada peguringan tadi jadi orang Okay. Ini kan susah jual lah. Ulun kada bisa mau aja masalahnya ya lah. Jadi ibu-ibu ini yang bisa gitu. Perlu hati-hati. Yap. Perlu itu. Ini kan ada maknanya gitu ya Mbak ya. Alam jalalah tadi kan. Iya. Alam jalalah. Nah, selanjutnya dalam dalam produk-produk ini ingin berinovasi apa Mbak ke depannya bersama Mbak Mahrita dan juga yang rekan-rekan yang lain mungkin? Inovasinya sih atau hendak membuat yang lain gitu lah. Iya, hendak membuat hendak sama juga nang kayak pengrajin yang lain gitu lah. Biasanya kami kalau ada pelatihan di grup. Di grup IKM tuh kan IKM, ada. Kita bikin ini. Bisa kami kayak ekoprint kan? Ekoprint. Kami kayak baju ekoprint. Tapi kadang bawa ulun barangnya. Enggak, kadang bawa. Itu sudah dijahit atau sudah bentuk baju? Itu kaos. Oh, kaos. Kaos. Itu yang rame. Kaos ekoprint ada juga ya. Kan biasanya yang ulun temui di sini ya, kaos yang baju biasa kain sasirangan biasa. Ini ada yang ekoprint berarti. Itu yang rame kami buat gitu ya. Buat dalam pemesanannya tadi. Oh, itu harganya berapa juga tuh? Boleh tahu. Nanti kalau saya mau gitu. Tergantung ukuran. Tapi untuk saat ini masih perai dulu atau ada. Tergantung kain, bahan. Kalau naik, kami naikkan juga. Iya, itulah tadi bahan tadi emang ya, bahan itu bang ngalihnya. Yang ngalihnya tuh tadi menyahan naik. Untuk kain katun aja berapa Mbak? Kosong lalu di gitu. Banjar. Oh, Banjar aja susah ya. Padahal di sana sentralnya gitu kan dari Jawa atau gimana gitu kan. Tetapi kosong juga ya. Nah itu mensiasatinya gimana Mbak? Atau pesan juga di internet atau gimana? Sama kawanan di KM Tanah Laut sendiri ya. Oh, kalau ada bahan ulun nukar sempat sedikit gitu Oh, iya. Itulah tadi ya. Saling kerjasama tadi ya Mbak ya. Oke. Satu sama lain sama merasakan lah ya kan. Satu membantu, satu ya membantu lagi ya. Kalau ada sama-sama kerjasama lah gitu kan. Dalam gelianan pun tadi gerakan membeli ampun kawan itu kan kerjasama juga dari IKM. Makanya IKM di Tanah Laut ini sendiri Mbak menjadi IKM yang sukses lah menurut ulun gitu kan, dan juga menjadi perhatian pemerintah. Alhamdulillahnya gitu kan. Oke, harapan nih ke depannya dalam berusaha ini bersama anggota ada nggak? Ibu Mahrita mungkin mau jelaskan harapan-harapan ke depan terkait dengan usaha yang Ibu rintis bersama rekan-rekan mungkin. Ini tambah usahanya ulun hendak mau ke toko gitu atau gimana lagi? Ya harapannya kami seberataan mudahan pembeli banyak. Kayak di itu Kecamatan Bajuin pesanlah sama kami. Nang di park nih. Pesanlah sama pesanlah kami. Ya lo jangan jauh-jauh. Nang park aja bagus sudah ya lah. Sama aja hasilnya seberataan. Yang penting tuh ya tadi gelianan Bang. Geliakan membeli ampun kawan. Punya kawan senang, kita senang juga. Saling kerjasama lah ya lah. Apalagi nang ada di desa misalnya bebuhan perangkat-perangkat ya lo mencari sasirangan langsung aja. Jauh-jauh lagi ya. Ada jadi park-park situ. Harganya pun murah benar ya Allah Mas. Jangan ditawar lah. Karena ini susah bahannya gitu kan, dan juga prosesnya yang ulun kira juga sangat mudah sekalinya ngalih benar juga. Sampai malam, sampai jam 3 subuh ya Allah tadi lah. Oke, mungkin Mbak dalam beberapa bulan-bulan ini adakah ingin diadakan pelatihan lagi dari Disnakerin atau gimana? Belum ada. Tapi ada ingin membuat semacam PIRT atau gimana gitu? Sudah kemarin. Sudah. Itu kayak apa tuh caranya semalam?
Dari dinas. Biayanya Oh, dari berarti ini dinas. sudah dipatenkan nih nama apa nih? Berkas sasirangan ini tadi sudah dipatenkan, sudah ada sertifikatnya ya. Iya. Oh, ya berarti masih proses. Oh, itu rumit atau gimana sih, Mbak? Kada rumit. Oh, kada rumit. Masalahnya itu dibantu sama Disnagerinya sendiri. sangat membantu. Sangat membantu. Dinasnya. Oh, alhamdulillah ya, dalam waktu dekat ini mungkin sudah ada sertifikat Iya, amin. berkas sasirangan Bajuin ya, Mbak ya. Karena kalau nggak diberi nama ya nanti diambil orang gitu kan biasanya. Ya kalau nggak apa-apa berkas sasirangannya sih yang diambil, Bajuinnya kan nama daerah, nama desa gitu kan. Nah, berkas sasirangannya kalau meningkat penjualannya diambil orang ya susah juga gitu. Jadi kita yang susah gitu cari nama lagi gitu kan. Oke. Berarti dalam apapun itu, dalam proses penjualan ya, promosi dan juga pembuatan PIRT ataupun ya tadi ya ada pelatihan juga ya, kan sangat membantu banget. Berarti kan ini ya semacam pelatihan penjahit ya, itu dilatih kan Mbak ya di mana nih, di BLK ya kan, proses penjelujuran ya, tadi kan itu juga di pelatihan ya, nggak dalam satu tahap itu ya Mbak ya. Ada pelatihan yang lain. Nah makanya di berkas sasirangan ini tergabung semua di situ ya Mbak ya. Kan biasanya jadi satu gitu kan. Kalau biasanya kan di pengrajin yang lain berbeda-beda orangnya. Yang biasanya kan menunjuk tetangga nih, nah ulun ada gawian, gawiakan pang, jahitakan pang gitu kan biasanya. Punya wadah buhan pian kan sudah ada di situ, ada satu kelompok, satu tim tuh ada tugasnya masing-masing gitu kan. Nah jadi gawian nih ada yang menanggung jawabi lah gitu ya. Nah ini yang menjadi contoh kita juga ya rekan dengar, kalau mau buka usaha ya harus ada tim tadi juga, harus ada yang bisa juga ya kan. Kalau nggak ada ya mungkin syutingnya garing, yang syutingnya yang kau gantiakan gitu ya Mbak ya. Jadi kan proses pembelajaran juga di dalam satu tim itu. Biasanya kan kayak gitu ya. Ulun mungkin di sini di radio nih sama juga satu tim. Kalau ulun gak ada bisa, kawan yang gantiakan, tapi kawannya dilajari dulu kayak apanya, gitu loh. Oke. Mungkin kita di akhir-akhir ini Mbak, di akhir acara Pojok IKM, ulun hendak bubuhan pian mempromosikan berkas sasirangan. Nomor HP-nya berapa dan sosial medianya apa ya tadi, sebutkan lagi. Ayo. Apa itu? Aduh, bingung. Jangan gugup lagi. Sudah para akhir. Mau promosi untuk berkas sasirangan Bajuin, bisa hubungi kontak 0853 48 25 15 92. Untuk Facebook Nisa Mama Aska. Untuk IG Nisa Mama Aska juga. Untuk Shopee apa? Nisa Mama Aska juga. Sama ya berarti. Semuanya Nisa Mama Aska. Nggak berubah-ubah ya. Ada berubah-ubah. Ya kalau mau beli, kalau mau lihat-lihat kainnya seperti apa, kondangnya gimana, ready atau enggak gitu ya. Silakan tanyakan di nomor WA di nomor 0853 4825 1592 tadi ya. Kan biasanya mau beli kondang nih buat acara ya boleh ya. Pesan sama Mbak Nisa atau Mbak Maharita juga ya kan. Nah di situ kalian silakan request yang mana yang sesuai ketertarikannya ya. Dan juga kainnya tadi ya, saringkel pandan silakan ya. Saringkel pandan ini kan susah-susah juga Mbak ya. Motifnya kan pakai daun apa tuh? Pakai daun teratai ya. Kan banyak juga tuh yang kemarin tuh yang datang ke sini pakai daun-daun macam-macam. Pokoknya ada 10 daun gitu yang diolah sini nih. Ada daun jati, ada daun pisang biasanya. Iya kan? Daun teratai. Kehidupan kan. Wih, apa namanya? Mantap. Daun teratai berarti. Iya, bunga teratai. Yang melambangkan kehidupan. Itu ditempelkan atau gimana sih? Ini dipola. Dipola. Pakai tangan. Dipola pakai tangan. Sudah ada bentukannya kayak gitu kan? Ini sudah kita ada pakai karton. Jadi kita tempel. Gitu, dipola gitu lah. Iya. Itulah yang susah ya. Iya. Mikirkan. Pas sudah ini kan ada kendala nih Mbak, kayak kemarin tuh yang datang sini juga
Pas sudah diolah jar warnanya nih kayak belain jar. Nah itu kayak Pak. Bias kayak apa kayak itu Pak? Iya. Atau sesuai dengan harapan. Biasanya kan kayak itu loh, kada sesuai dengan harapan kita. Itu kan jarnya kawae dihapus mbak saya, jarnya kawae di anu jarnya di apa lah jarnya tuh dibersihi gitu nah. Cuman kada tapi bagus lagi jadinya. Iya, kada bagus lagi. Masalahnya kayak itu paling kendala kami ini juga jar dalam mengolah sasirangan nih jar kayak itu malam. Ya mungkin bubuhan pian kayak itu juga ya lah. Susah senang Pak deh. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar ya Mbak ya dengan disnakerin karena kita dari berkas sasirangan juga mencari bahannya yang ngalih tadi di Banjar pun ngalih gitu kan. Apalagi di Pelihari yang ngalih bagian Banjar ngalih mantan ibu kota atau ya Allah ngalih juga. Nah ya jadi mudah-mudahan dinas terkait bisa membantu itu nah bahan yang tadi sutra atau gimana pun itu ya Allah itu yang menjadi kendala bubuhan si Dini dalam berkreasi. Nah jadi punya ada dinas yang menyediakan nukarnya di situ aja gitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Amin. Oke, Ulun terima kasih banyak Gasan Bubuhan Pian sudah hadir di sini. Ulun mohon maaf apabila Ulun ada salah-salah kata ya Allah di sini dalam mempromosikan Bubuhan Pian, betakunan lawan Bubuhan Pian ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu enak di lain waktu dengan kesempatan tentunya di manakah ya Allah. Tagor aja lawan ulun ya lah insyaallah ulun menagor aja jualan bubuhan Pian. Lawan jangan kada lupa Pian berpesan jual. Insyaallah ya nak nyari duitnya ya lah. Kan di akhir bulan Bang nih masih. Akhir bulan ya. Oke.